Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ada perkembangan yang menarik dari Hamas. Para petinggi Hamas yang selama ini menikmati hidup mewah mereka di ibu kota Qatar, yakni Doha, tampaknya sedang was-was. Karena Qatar mempertimbangkan untuk mengusir mereka dari Doha, tempat mereka tinggal sejak 2012. Saat itu Amerika Serikat memang meminta Qatar untuk membangun komunikasi dengan Hamas. Ternyata Qatarnya kebablasan. Bukan hanya menjalin komunikasi, tetapi mereka juga menjadi pelindung buat Hamas. Mereka menyediakan tempat buat petinggi-petinggi Hamas tinggal, hidup bermewah-mewah di Doha. Nah, kemungkinan besar jika Qatar betul-betul menghendaki Hamas keluar dari wilayah teritori Qatar, maka Hamas harus mencari tempat baru. Tempat baru yang mana yang kira-kira menjadi rumah bagi para petinggi Hamas ini? Agak aneh, kenapa mereka selama ini nggak tinggal di Gaza? Nah, ini menjadi satu tanda bahwa mereka sebetulnya memang tidak serius, tidak sungguh-sungguh berjuang untuk rakyat Gaza. Buktinya mereka sendiri nggak mau kok tinggal di Gaza. Hamas hanya memanfaatkan isu Gaza untuk menentang Israel. Kemungkinan besar jika Hamas harus pindah dari Qatar, maka mereka bisa ke Irak atau Suriah. Tetapi ini tampaknya bukan pilihan, karena kedua negara tadi adalah negara-negara gagal. Negara-negara yang saat ini masih sibuk mengurusi persoalan-persoalan dalam negeri dan masih sibuk membangun negara mereka sendiri. Mungkin Anda sudah tahu bagaimana hubungan akrab antara Hamas dan Iran. Apakah Hamas mau tinggal di Iran? Tampaknya juga tidak mungkin, karena Hamas adalah organisasi teror Sunni, sementara Iran adalah negara Syiah. Dan juga kemungkinan tidak mungkin mereka tinggal di Iran karena terlalu kelihatan bahwa Hamas dan Iran itu betul-betul satu kongsi. Kemungkinan yang lain adalah pindah ke Turki. Tetapi Turki, Menteri Luar Negeri Turki sudah menyatakan impossible, tidak mungkin, mustahil kalau Hamas pindah ke Turki saat ini. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fikan menyatakan hal tersebut secara publik. Nah, kemungkinan lain adalah ternyata menurut politisi senior dari Hamas, Moussa Abu Marsuk, ia dalam wawancara dengan media massa Iran dalam bahasa Arab menyatakan mereka memilih pindah ke Yordania. Pertanyaannya, kenapa Yordania? Ternyata masuk akal juga sebetulnya, karena setengah dari penduduk kerajaan Yordania itu sebetulnya adalah orang Palestina. Kok bisa? Pada tahun 1948, ketika Israel menjadi negara, Israel diperangi oleh negara-negara Arab. Ini menjadi perang Arab Israel yang pertama. Israel diperangi oleh Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak. Jatah tanah untuk Palestina diambil oleh bagian dari tepi barat, diambil oleh Yordania. Bahkan Yordania berhasil merebut yang namanya Yerusalem Timur. Sementara Mesir mencaplok Gaza. Jadi Palestina gagal menjadi negara bukan salah Israel, tetapi karena Yordania dan Mesir yang mengambil jatah tanah Palestina tersebut. Tetapi ketika Israel berhasil merebut kembali wilayah Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur, banyak orang Arab Palestina yang semula selama 19 tahun berada di bawah naungan Yordania tetap ingin berada di bawah naungan Yordania.
sehingga mereka memutuskan untuk menjadi warga negara Yordania atau mereka pindah ke Yordania. Sehingga masih ada pengungsi yang dinamakan pengungsi Palestina di Yordania. Ada juga yang menjadi warga negara. Nah, artinya memang tidak mengherankan jika Hamas memilih berada di Yordania karena banyak orang Palestina di sana. Bahkan Musa Abu Marsuk mengakui pemimpin-pemimpin Hamas itu punya paspor Yordania. Nah, apa reaksi dari kerajaan Yordania itu sendiri? Saya mengutip dari situs Al Arabiah. Mantan Menteri Informasi Yordania Sami Al-Maita mengatakan, aman tidak akan aman, ini adalah ibu kota Yordania. Aman tidak akan mengizinkan ada organisasi non-Yordania yang beroperasi di dalam kerajaan Yordania. Dan Yordania bukan hotel. Artinya, sangat kecil kemungkinan Hamas diizinkan masuk ke wilayah Yordania. Kemudian juga ada politisi senior Yordania. Nah, diplomat veteran Yordania namanya Siad Majali menyatakan Yordania telah menutup kebijakan mengenai sel-sel Palestina dan Yordania tidak akan membuka kembali. Artinya Yordania tidak mau ada Hamas. Nah, pertanyaannya mungkin bagi Anda, kenapa kok Yordania yang notabene setengahnya adalah orang-orang Arab Palestina, kok tidak mau ada orang-orang Hamas yang adalah orang Palestina juga? Ternyata pada tahun 1999 Raja Abdullah dari kerajaan Yordania itu pernah mengusir Hamas dari Yordania. Khaled Masal yang waktu itu memilih Yordania sebagai tempat tinggalnya terpaksa keluar dari Yordania. Nah, ini adalah bentuk ketegasan dari Yordania karena mereka menganggap Hamas itu terlalu ikut campur dan mengintervensi urusan-urusan Yordania dengan orang-orang Palestina yang notabene sudah menjadi warga negara Yordania. Saudara, penolakan Yordania sesungguhnya adalah sesuatu yang masuk akal karena Yordania punya sejarah buruk dengan organisasi pembebasan Palestina PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Pada tahun 1970 terjadi peristiwa Black September, September Hitam, yang menewaskan ribuan warga Palestina yang saat itu berada di Yordania. Nah, akibatnya organisasi PLO ini diusir dari kota-kota di Yordania. Itu di masa Raja Abdullah, pemimpin kerajaan Yordania. Nah, dari informasi ini, Anda semua bisa melihat bahwa keberadaan Hamas, keberadaan PLO tidak diterima oleh sesama Arab sendiri, sesama negara Islam sendiri. Tentu ada sesuatu, tentu ada yang salah. Kenapa mereka tidak diterima? Tetapi anehnya, mengapa justru banyak sekali orang-orang Kristen di Eropa, orang-orang Kristen di Amerika, orang-orang Kristen di Australia yang mungkin mau menerima Hamas, bahkan bersedia turun ke jalan untuk menunjukkan simpati, menunjukkan pembelaan kepada organisasi teroris ini. Saya akan membagikan informasi tentang salah satu lokasi keberadaan Hamas yang diperkirakan ini juga bisa menjadi pilihan. Akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan terus doakan pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya mungkin tanpa terorisme.